dinamis tapi tidak terjadi pergerakan yang signifikan. Terjadi kejenuhan, kecumutan, yang begini aja, dan kompromi bisa terjadi. Misalnya Anies lawan lalu pasangkan dengan Kaisang tapi menggunakan instrumen kayak komposisi nasionalis dan agamis gitu. Masih relevan nggak sih Mas? Nah, siapa partai-partai yang punya pundi-pundi faisitas untuk finansial politik? Mas Kaisang ngomong tunggu saja bulan Agustus saya kasih surprise kejutan. Apa itu kejutannya? Salam jumpa, salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Ari dan Via. Salam sehat kita semua. Terima kasih tetap setia menyimak, menonton tayangan Syndicate Talk. Terima kasih untuk subscribe, viewernya, komen-komennya. Semoga kami semakin baik ke depan. Amin, amin. Semoga kita selalu terus ada ya Mas ya. Iya, ini tayangan kita yang terakhir gimana Pia? Ini Mas, sebenarnya ada disclaimer nih tayangan kita yang sebelum ini. Iya, sebelum ini. Jadi tuh sebelum kita taping ini yang akan tayang sebentar lagi ya, nanti tayangan kita sebelum ini kita disclaimer tuh gimana Via? Iya. Jadi gini kan, saat ini kan kita mau ngomong situasi yang terkini saat ini nih Mas. Ya. Nah, tapi ternyata politik cepat sekali berubah. Iya, politik cepat sekali berubah. Jadi sebelum kita taping ini ada episode lain sebelumnya yang udah di taping, tapi ternyata ya kita pada saat taping episode sebelum ini itu adalah PKS mencalonkan Soebul Iman. Iya, Soebul Iman sebagai cagup. Kemudian seolah-olah tidak menyinggung Anies Baswedan. Iya. Seakan-akan memang Anies Baswedan itu ditolak PKS, kemudian muncul nama Soebul Iman. Itu sebelum hari Senin itu. Iya, itu hari Minggu, Mas. Itu kejadiannya hari Minggu. Tanggal 23 Juni. Ya, lalu kejadian sehari kemudian pada hari Selasa kejadiannya PKS justru memasangkan Anies Baswedan dengan Soebul Iman. Soebul Iman, iya cepat banget ya. Cepat sekali itu dari hari hari Minggu berubah lagi hari Selasa. Nah, sekarang hari ini berubah lagi. Jadi berubah lagi. Hari ini PKS membuka peluang mengganti kader PKS-nya ini Pak Soebul Imannya, iya. Bisa juga berubah juga. Jadi memang politik sangat berdinamika. Jadi disclaimer kita episode sebelum ini adalah memang kondisi politik pada saat kami taping, kami rekaman podcast ini adalah memang PKS mengajukan Soebul Iman sebagai kader yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Dan memang tidak menyinggung nama Anies Baswedan. Kemudian ditangkap publik dan kemudian menjadi bahasan kami adalah PKS menolak Anies Baswedan, kemudian menggantinya dengan Soebul Iman. Ternyata dinamikanya begitu cepat sekali, ternyata malah jadinya dipasangkan. Jadi dinamika itu yang membuat mungkin konten kami podcast sebelum ini itu memang berdasarkan fakta politik, dinamika politik ya, mutakhir saat itu. Jadi sekarang itu disclaimer kita kalau nanti sudah berubah ya memang cepat sekali. Sengaja kemarin kita mau tayangkan. Iya. Ya kemarin kita mau tayangkan itu saya minta hold dulu. Gimana perkembangannya? Ternyata perkembangannya hari ini pun sudah berubah lagi. Justru bisa berubah lagi duetnya. Iya. Sayang banget kalau dibuang gitu udah di taping. Iya, bukan soal sayang dibuang, tapi memang karena bukan kita yang kemudian respon kita yang terhambat karena memang kita merespon cepat, tapi ketika mau tayang itu kita hold dulu. Makanya sekarang kita bikin serial hari ini untuk menanggapi bagaimana posisi PKS yang sudah memasangkan Anies dan Soebul Iman sebagai pasangan, dan juga kemudian bagaimana kita membuka opsi soal opsi lain. Iya. Kita lanjutkan diskusinya. Iya. Jadi episode ini itu sangat berkait pada episode sebelumnya. Nah, udah ada disclaimer. Nah, sekarang aku mau masuk nih Mas ke obrolan kita nih Mas. Itu kan perubahannya cepat banget ya. Cepat sekali. Kemarin kan kita saya masih di jalan tuh di luar kantor. Kita pada mau ditayang tapi tiba-tiba ada berita itu kita hold dulu kontennya sebelum konten podcast kita sebelum ini. Iya, nah itu tuh ada apa sih Mas sebenarnya yang melatar belakangi dinamika seperti itu Mas? Cepet banget. Jelas podcast yang sekarang ini, hari ini kita bikin ketika situasi politik terbarunya adalah PKS membuka opsi terbuka sebenarnya. Sudah mengusung Anies dan memasangkan dengan Soebul Iman. Jadi singkatannya aman. Anies Soebul Iman. Itu masih bisa berubah.
Itu kondisi politiknya. Tapi kondisi itu juga bisa menjawab pintu masuk untuk pertanyaannya Via. Memang kondisi dinamika politik untuk Pilkada DKI masih sangat cair pergerakan koalisinya. Tetapi satu sisi saya pribadi tetap mengapresiasi langkah PKS karena intinya mencoba menerobos kejumutan, kejenuhan. Ini kan kenapa koalisinya ini nampaknya karena Jakarta sebagai barometer politik nasional dan bagaimana kepentingan politik elit nasional, jadi residu Pilpres 2024 itu juga dicoba menjadi panorama politik di Pilkada Jakarta. Dan ini kan bergeraknya dinamis tapi tidak terjadi pergerakan yang signifikan. Terjadi kejenuhan, kejumutan yang kok begini-begini aja dan langkah PKS merupakan suatu membuat kaget gitu ya. Itu membuat jadi ketika jenuh membuat kaget, PKS berani sendiri. Bahkan kemarin ketika PKS Partai Keadilan Sejahtera ini mengusung pasangan Anies Sohibul Iman, partai-partai lain itu juga PDIP memberikan komentar. Ingat loh, PKS tidak bisa sendirian. Nah, karena butuh untuk 20% kursi itu butuh 22 kursi ya. PKS hanya 18 kursi, masih butuh 4 kursi lagi paling tidak. Karena memang dari seluruh partai yang ada di DPRD Provinsi Jakarta, itu tidak ada partai yang bisa sendirian mengajukan calonnya. Jadi harus berkoalisi ya, gimana? Menarik, kenapa yang komentar duluan PDI Perjuangan? Karena memang PDI Perjuangan memang kabarnya memang sudah juga mengusulkan nama Anies Baswedan di DPD PDI Perjuangan di Jakarta mengusulkan nama Anies Baswedan di DPP Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Di samping nama Ahok, ada nama Andika Perkasa, ada juga nama Ketua DPRD Ketua DPRD sekarang Jakarta sekarang yang PDI Perjuangan itu juga diusulkan gitu. Jadi memang menarik untuk membaca dinamika. Nah, itu menarik nih Mas, soal pasangan tadi ya, Mas Anies dengan Pak Sohibul Iman. Memang sebenarnya dari PKS sendiri masih ngebuka peluang kader PKS mungkin akan diubah gitu. Nah, ini tuh sebenarnya akan sesignifikan apa sih berdampak ke manuver parpol yang lain? Kan tadi PDIP udah merespon tuh Mas. Nah, itu nanti apakah nanti kemungkinan PKB akan setuju, kan sebelumnya PKB sempat juga tuh mengusung Anies sebagai cagup DKI Jakarta gitu. Nah terus dari Nasdem juga yang pokoknya ada ngaruh-ngaruhnya nggak sih Mas, kayak koalisi dari Pilpres juga misalnya? Saya pikir Jakarta termasuk daerah prioritas untuk dimenangkan dari simpul-simpul kepentingan partai dan elit di pilkada ini. Tadi yang saya sebutkan PDI Perjuangan itu selain nama Anies itu juga ada Basuki Cahayapurnama, Ahok, Andika Perkasa hingga Prasetyo Edy yang sekarang DPRD Provinsi Jakarta, DKI Jakarta. Jadi memang nampaknya memang satu sisi PKS memang ingin breakthrough ya, memecah kejumutan, itu juga menjadi surprise, kaget langkah kita juga PKS cepat dan kita mengapresiasi langkah cepat PKS. Walaupun PKS kemudian dapat respon dari PDIP nggak bisa sendiri loh. Nah, karena memang ternyata PDIP juga punya kepentingan karena nama Anies sedang digodok di PDI Perjuangan untuk mendapat rekomendasi dari DPP. Walaupun kita memberikan catatan bagaimana Bu Megawati sebagai ketua umum tentu punya pertimbangan khusus untuk memilih kandidat di Pilkada Jakarta, siapa nama yang disodorkan. Kemarin di podcast sebelumnya ini kita menyodorkan PDIP juga harus berani membuka kalau memang prioritas utama adalah untuk kader partai. Kita belajar dari PKS, sebenarnya sisi positifnya PKS itu memperjuangkan kader partai. Pak Sohibul Iman sebagai kader partai itu diperjuangkan masuk ke bursa pilkada. Sebagai wakil, kalau tidak bisa sebagai calon gubernur ya calon wakil gubernur. PDIP dan partai lain juga punya kepentingan yang sama untuk memasukkan kader partai sebagai masuk dalam bursa kandidasi. Itu yang pertama. Dan tapi kalau memang tidak ada kader yang punya kompetensi, punya kapasitas,
tidak punya akseptabilitas untuk memimpin Jakarta, ya membuka opsi lain. Kemarin kita menyodorkan nama Jonan misalnya. Itu silakan partai siapa yang ini. Karena PD Perjuangan di Jawa Barat mengusung nama, sedang mendekati Susi Pujiastuti. Atau bagaimana partai-partai lain, Partai Gerindra atau siapa, memang utamakan kader partai dulu, tapi harus menjawab problematik Jakarta. Tapi kalau tidak bisa, ya harus berani keluar dari mencari tokoh figur yang memang punya kapasitas. Kan itu. Nah, memang pola koalisi ini memang kesannya lambat terjadi konfigurasi karena memang satu untuk pendaftaran calon pilkada itu kan pendaftarannya nanti baru bulan Agustus. Dan nampaknya sampai sebulan lagi ini proses rekonfigurasi sangat mungkin terjadi. Walaupun ya ini hanya test the water, lemparan saja, cek ombak gitu loh. Tetapi yang apapun situasinya hari ini, PKS adalah yang terdepan dari partai-partai yang berani kemudian udah pasangan jadi, walaupun walaupun ada potensi ini ya nggak dilirik partai lain, lo sudah jadi PKS sendiri, tapi nggak bisa kalau dengan partai lain, nggak bisa dia bersikeras ngotot juga Anies Sohibul Iman, partai lain nggak ada yang mau. PKB kan komennya juga menarik setelah PDP, PKB yang merespon ini, ya PKB belum mau buru-buru merespon, karena kan awalnya justru PKB yang lebih dulu endorse, mendukung, memberikan rekomendasi kepada Anies Baswedan. Nah, tapi kalau sudah dengan Sohibul, lalu gimana peluang kader PKB untuk masuk itu menjadi tertutup. PKB untuk tidak mengatakan ntar dulu, itu tidak buru-buru merespon. Makanya kemudian juga respon PKS kan menarik. Udah kalau gitu kita buka lagi opsinya deh. Iya. Walaupun ini kan, tapi kemudian PKS mencoba membuka kejenuhan itu. Tapi menarik bahwa ketika nanti PKS nih bergabung sama PKB, dan kemudian ini Anies Baswedan, kan menarik ini narasinya yang diusung adalah narasi perubahan. Narasi perubahan, paling nggak sudah ada blocking politik atau cikal bakal koalisi di Pilkada Jakarta, yang kemudian seperti meniru replika Pilpres sebagai koalisi perubahan nih, narasi perubahan oleh Anies. Kalau itu misalnya kemungkinan bergabung di sini kan sudah ada, kalau PKB tidak mencabut dukungan untuk Anies, ada PKB. Nah, kemudian kalau ada PD Perjuangan, nanti juga bagaimana Nasdem. Kalau Nasdem bergabung kan sebenarnya blocking politiknya kurang lebih ya paling tidak ada narasi perubahan. Nah, atau ex mantan, paling nggak ini ada narasi perubahan. Dan sebenarnya karena Koalisi Indonesia Maju kan sudah punya blocking sendiri. Koalisi Indonesia Maju yang selama ini banyak menyodorkan nama Ridwan Kamil, kemudian ada nama Kaesang. Nah, itu kan sebenarnya merepresentasi kepentingan Koalisi Indonesia Maju yang dulu adalah koalisi Prabowo Gibran. Ya, di pemilu 2024. Makanya paling tidak sekarang sudah ada dua blocking politik, blocking politik ya Kim. Kemudian kedua adalah blocking politiknya adalah PKS dan PKB yang mengusung Anies. Sementara ini kan sementara Anies, karena ternyata Sohibul Iman itu kan ya sementara disodorkan sebagai wagub untuk Anies. Tinggal bagaimana PKB bersikapnya komunikasi. Nanti bagaimana PD Perjuangan, komunikasi politik PD Perjuangan. Kalau memang PD Perjuangan meng-approve Anies, bagaimana kader PD Perjuangan. Nasdem juga sedang mencoba menggodok nama siapa. Mas Sahroni itu kan dulu bendumnya Nasdem itu seperti diusulkan namanya muncul ke publik. Nanti kan kalau nanti berkumpul lagi PKS, PKB, Nasdem ini kan representasi koalisi perubahan. Tinggal nanti PD Perjuangan apakah akan mengusung Anies atau calon lain. Karena posisi PD Perjuangan kan posisi nomor 2 di di Jakarta. Nah, kalau PDI Perjuangan DPP tidak merekomendasi nama Anies, nah bisa jadi kan ada blocking ketiga. PD Perjuangan nanti mungkin bersama P3, ada Perindo, ya. Bisa jadi nanti antara posisi sekarang yang diperebutkan adalah bagaimana posisi Nasdem dan PKB.
Oke, Nah, kalau I see. nanti PDIP membuat blocking sendiri, cikal bakal koalisi untuk apa namanya paslon ketiga. Iya, Kalau iya. ada 3 paslon, berarti ada 3 koalisi partai, ini kan mirip. Seperti mirip koalisi di Pilpres. kemarin, iya Nah, ya. jadi nampaknya pergerakan arah politik, konfigurasi arah koalisi itu seperti mendekati pola. Jadi semacam terjadi replikasi pola koalisi dari Pilpres 2004 ke Pilkada Jakarta. Paling tidak cikal bakalnya sudah mengarah ke sana, sudah ada blocking yang kemudian mengusung Anies dari PKS. Sementara ini PKB kan belum mencabut dukungan nih. Iya, belum. Tinggal bagaimana Nasdem. Nah, lalu Kim sementara sudah mencoba kompak solid untuk mengusung calon yang kemudian bisa merepresentasi bagaimana kepentingan keberlanjutan. Ada koalisi yang kemudian faktor Jokowi di koalisi ini. Ini bagaimana mengkombinasikan faktor Prabowo Gibran dan faktor Jokowi untuk Pilkada Jakarta. Lalu ada blocking ketiga yang kemungkinan bisa muncul. Jadi skenario-nya apakah 3 koalisi atau skenario 2 koalisi. Kalau skenario-nya 2 koalisi berarti Kim melawan koalisi non-Kim yang nanti ya ada PKS, PD Perjuangan, ada 2 calon. Itu karena Jakarta tuh harus 50% plus 1 kemenangannya seperti Pilpres, tidak seperti pilkada yang lain. Kalau pilkada daerah lain itu cukup dia unggul suaranya, menang, ya sudah dia memenangi pilkada. Di Jakarta itu seperti Pilpres, harus 50% lebih. Jadi seperti Pilpres. Jadi karena koalisinya sekarang mirip-mirip ke arah sana. Nah, apakah akan mengarah kepada 2 koalisi, 2 poros, atau 3 koalisi atau 3 poros, itu bergantung sekarang bagaimana posisi PD Perjuangan sebenarnya. Kuncinya di situ. Dan juga nanti ya sementara karena PD Perjuangan sebagai posisi kedua. Oh iya sih. Dia perolehannya 15 kursi nomor 2 di Jakarta. Tetapi kan PD Perjuangan juga tidak bisa sendiri. Dia harus menjalin aliansi, nggak cukup hanya dengan P3 dan Perindo. P3 dan Perindo hanya dapat 1 kursi, nggak cukup. Dengan Perindo, P3 dan Perindo adalah kan koalisi partai di Pilpres kemarin tidak cukup. Makanya posisi walaupun PDIP menentukan untuk terbentuknya poros ketiga, tetapi signifikansinya akan terwujud kalau posisi Nasdem. Oh, kalau Nasdemnya ya sementara ini kalau PKB bersama PKS saja, PKS bersama PKB saja itu sudah cukup mengusung Anies Baswedan. Apa wakilnya tetap Sohibul Iman atau nanti wakilnya dari PKB? Tinggal kompromi. Kalau dari sisi kursi banyakkan PKS. Sementara Anies kan bukan kader PKS, bukan kader PKB. Nah, bagaimana nih? PKS 18 kursi, ini kan hasil sementara, belum putusan hasil resmi dari KPU karena masih ada proses sengketa di MK. Tapi paling tidak ini bisa untuk membaca. PKS 18 kursi, kemudian PKB 10 kursi. Ini sudah cukup. 28 kursi untuk mengusung calon di Pilkada DKI. Pilkada Jakarta. Pilkada Jakarta, daerah khusus Jakarta. DKJ. Nah, ini cukup. Jadi tentu nanti perdebatannya lobby-lobbynya siapa calon yang akan diajukan. PKS sudah mengajukan Sohibul Iman. PKB siapa nih? Tinggal nanti ukurannya tingkat elektabilitas. Nah, posisi sekarang adalah posisi terjadinya poros ketiga. Itu tergantung PD Perjuangan dan Partai Nasdem. Karena PD Perjuangan dengan 15 kursi, dengan kemudian Nasdem itu posisi keempat 11 kursi, ya itu bisa membentuk poros ketiga. Dan poros ketiga ini menjadi menarik. Nanti pasti mirip. Pasti poros Koalisi Indonesia Maju itu merepresentasi atau seperti Prabowo Gibran, ada faktor Jokowi, faktor Prabowo di situ, dan kemudian ada 2 koalisi yang kemudian merepresentasi seperti ya kalau dulu kan koalisinya PDIP Ganjar Mahfud itu kan meneruskan tapi kan kan sama-sama meneruskan Prabowo dan Ganjar gitu kan, meneruskannya bagaimana sebenarnya koalisi perubahan. Jadi memang kalau ada 3 koalisi atau 2 koalisi, intinya koalisi atau poros Jokowi dan poros non Jokowi. Mas, aku jadi inget nih Mas, kemarin tuh aku baca di CNN Mas, ada berita nih bilang
Ketua Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi 2 minggu lalu. Ya, betul. Dan ada yang entah apa yang Ya, diomongin, tentu apakah ada itu terkait pilkada. faktor Jokowi tadi ya? Terkait ya, itu pasti juga terkait pilkada karena kepuasan publik masih tinggi ya untuk kepuasan publik terhadap Pak Jokowi masih tinggi. Ini menjadikan faktor Jokowi masih akan menentukan di pilkada. Di ranah elit paling tidak sampai dengan 20 Oktober 2024 Pak Jokowi masih presiden dan itu masih memegang kontrol politik ya, sehingga masih menentukan secara elit dan secara publik, persepsi publik masih puas kepada Pak Jokowi. Dan kemudian secara elit juga masih sebagai presiden masih memegang kontrol politik dan pemerintahan. Sehingga dalam konteks ini faktor Jokowi masih sangat kuat kalau memang itu mau diinstrumentasi untuk quote and quote si Nasdem ini quote and quote cawe-cawe. Makanya posisi Nasdem itu yang paling bisa diajak komunikasi oleh Koalisi Indonesia Maju atau Pak Jokowi PDIP ya? Dibanding PDIP. Karena PDIP akan ada paling mungkin muncul koalisi ketiga atau poros ketiga kalau PDIP punya teman koalisi. Ya, yang punya teman koalisi itu antara posisi sekarang kan apakah Nasdem atau PKB atau PKA. Kalau Nasdem, PKB, PKS gabung PDIP jadi dua koalisi. Apakah kemudian ada kemungkinan untuk mendorong dua koalisi atau menjadi 3 koalisi? Kalau 3 koalisi, 3 poros, 3 pasangan calon, kemungkinan akan 2 putaran mungkin atau bisa dipaksa satu putaran. Nah, makanya ketika pertemuan Surya Paloh sama Pak Jokowi di tengah pembicaraan itu pasti terkait bagaimana rekonsiliasi nasional, terkait bagaimana ajakan untuk bergabung ke nanti pemerintahan Prabowo Gibran pasti. Tetapi kepentingan jangka pendek sampai dengan November kan, ini kan mengawal transisi pemerintahan ini bagaimana. Kedua pasti terkait bagaimana pilkada dan pilkada yang kemudian menjadi daerah prioritas. Yang kita bahas pada beberapa pembicaraan, daerah prioritas termasuk Jakarta itu daerah yang prioritas. Apalagi ketika nanti memang Kaisang quote and quote dipersiapkan untuk maju misalnya. Nah, itu yang menjadi menarik. Jadi PD Perjuangan apakah akan bergabung mendukung masuk ke koalisi PKS atau membentuk koalisi sendiri. Sementara Nasdem yang belum menentukan sikap. Nah, posisi Nasdem itu menentukan kalau dia membuka diri kepada PD Perjuangan mungkin terjadi poros ketiga, koalisi ketiga menjadi mungkin. Tapi kalau Nasdem itu kemudian ditarik masuk ke koalisi koalisi Kim, bisa jadi memperkuat koalisi Kim. Atau Nasdem juga bisa masuk ke koalisi Anies. Kalau masih koalisi Anies kan berarti PKS, PKB, Nasdem ini kan koalisi perubahan, koalisi pengusung Anies Caimin di Pilpres 2024. Nah, paling mungkin kan sekarang sudah bentuk blocking politik yang secara prematur mereplikasi koalisi Pilpres 2024. Tinggal posisi Nasdem aja bagaimana nih. Nah, itulah saya lihat posisi Nasdem ini yang kemudian dilihat Pak Jokowi sehingga diajak komunikasi. Bagaimana posisi Paloh itu, bagaimana posisi Nasdem. Ya paling gampang ya sudah masuk saja ke koalisi PKS sehingga PDI Perjuangan ini bisa terjebak tidak punya pilihan. Kalau Nasdem masuk ke mendukung Anies di koalisi bersama PKS dan PKB mengusung Anies, mungkin tawarannya ada kader Nasdem atau mungkin bukan sama-sama bukan kader PKS, bukan kader PKB, bukan kader Nasdem, non parpol semua. Anies non parpol, misalnya ada kompromi, pasti ada kompromi. Atau juga kompromi bisa jadi, ini kita berpikir nyebrang, kompromi bisa terjadi misalnya Anies melawan pasangan dengan Kaisang tapi menggunakan instrumen pasif. Ini bisa kalau dalam kolom mungkin bisa jadi karena ada juga saya membaca ada intensi kepentingan Pak Jokowi untuk menuntaskan rekonsiliasi. Karena rekonsiliasi yang terkait pemilu itu kan ada 2 besar. Yang pertama adalah rekonsiliasi pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi.
Ya. I see. Iya. Ya. Gimana Mas? Gimana? Ya, itu yang kemudian coba direkonsiliasikan apa namanya dari 2002 Pilpres 2014 2019 kita terbelah. Nah, itu bagaimana rekonsiliasi mendukung Prabowo dan mendukung Jokowi. Hadirlah Prabowo Gibran. Prabowo Gibran itu semacam kalau kita baca kita kemudian kita rekonstruksi begitu ya. Ini kan semacam rekonstruksi untuk bagaimana rekonsiliasi politik, karena Pak Jokowi bukan hanya Pak Prabowo bukan hanya mendukung kabinetnya Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi bahkan mendukung kemenangannya Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo bukan hanya mau mendukung, tapi juga menerima Gibran. Mutualisme ya. Nah, jadi memang ada mutualisme, rekonsiliasi, kemudian yang kemudian diinstrumentasi menjadi bentuk koalisi di Pilpres, muncullah Prabowo Gibran. Tapi ada juga ganjalan pembelahan, selain pembelahan politik karena pemilu 2014, Pilpres 2014 2019, ada juga karena pembelahan politik akibat Pilkada Jakarta. Justru itu yang pertama terjadi. Itu untuk kalau cebong dan kampret itu kan pembelahan antara pemilih Pak Jokowi dan pemilih pendukung Jokowi dan Prabowo, cebong kampret. Tapi ada yang mengawali itu, menginisiasi itu bagaimana pembelahan di Pilkada Jakarta 2017. Itu justru jadi motor. Justru itu yang sangat keras pembelahannya. Nah, ini bagaimana membelah para pendukungnya Anies dan Ahok. Kalau itu kan pendukungnya Jokowi, Prabowo, cebong kampret, ini pendukungnya Anies dan kemudian Ahok. Nah, kemudian Anies dan Ahok. Nah, tapi kan intervensi Pak Jokowi, cawe-cawe dalam tanda petik Pak Jokowi nggak bisa memasangkan Anies dan Ahok. Karena kehambat itu kehambat. Makanya kalau itu terjadi menarik kalau Anies dan Ahok. Tapi itu instrumentasi itu terjadi bukan karena cawe-cawe Pak Jokowi, itu lebih bagaimana makanya PDIP mempunyai pemikiran yang sama misalnya. Tiba-tiba selesaikan saja rekonsiliasi Jakarta soal pembelahan itu, ya sudah, pasangkan saja Ahok Anies dan Ahok, kan menarik. Iya, menarik sih, iya. Tunggu gugatan ke MK gitu ya Mas ya. Menarik, Anies dan Ahok. Tetapi kalau ini instrumentasi exercise ini bisa terjadi kalau memang PDIP yang kemudian memainkan peran dan diterima oleh PKS, Nasdem dan PKB. Tapi instrumentasi lain bisa berjalan melalui instrumentasi Pak Jokowi. Ketika misalnya menyodorkan nama Kaisang, Anies Kaisang. Karena apapun kudu lihat kan Anies Ahok itu kan belakang Ahok itu kan Jokower juga. Iya. Nah, dari ketika Anies Ahok itu kan itu kalau terjadi, atau juga kalau Anies Kaisang misalnya itu kan juga menarik. Ini kita bicara out of the box ya. Kemungkinan itu bisa terjadi kalau memang Kim itu tidak efektif. Jadi tetap menginstrumentasi Kim, tapi juga justru membuka peluang bagaimana nanti misalnya PKS ya. Ini merupakan pintu masuk PKS untuk masuk ke koalisi pemerintahan koalisi Indonesia Maju, koalisi Prabowo Gibran. Sehingga hanya tinggal PD Perjuangan nanti yang berada di luar pemerintahan. Nah, ini kan bisa terjadi. Jadi pola koalisi di Pilkada Jakarta menarik juga untuk bagaimana membaca residu Pilpres 2024 dan bagaimana nanti ke depan koalisi pendukung Prabowo Gibran. Itu saya pikir menarik exercise-nya itu terjadi. Ini aku pengen nanya satu hal lagi deh Mas, soal tentang komposisi si Cagup dan Cawagup ini. Kalau di Pilkada Jakarta tuh kayak komposisi nasionalis dan agamis gitu masih relevan nggak sih Mas buat sekarang? Misalnya Mas Anies nih misalnya udah dipatok bakal jadi prioritas maju di Pilgub. Nanti dia apakah harus dipasangkan dengan orang yang cenderung nasionalis apa gimana gitu? Ya, saya pikir figur itu masih bisa representasi, masih dibutuhkan. Tetapi kebutuhan buat Jakarta tadi lebih, kalau memang bicara soal rekonsiliasi di Jakarta misalnya, lebih bagaimana kita membuat model rekonsiliasi yang merepresentasi pembelahan masyarakat di Pilkada DKI 2017. Jadi memang figur apapun Mas Anies merepresentasi bukan
dia seorang nasionalis walaupun kemudian merepresentasi kelompok apa namanya agamis. Nah, tapi sekarang kalau muncul Pak Sohibul Iman ini kan representasi kelompok agamis. Iya. Bagus saja apa namanya. Nah, tapi kan kita lihat bagaimana resistensi nanti PKB dan Nasdem misalnya. Nah, seperti apa? Nah, makanya lihat dari komposisi koalisi ini kan yang utama bukan nasionalis agamis lagi, tapi apa namanya satu soal kapasitas, kapasitas dan kemudian apa namanya kapasitas pemimpin untuk memimpin Jakarta, kemudian akseptabilitas yang punya diterima oleh publik, baru kemudian persoalan ya diterima oleh partai politik, diterima oleh publik, tokoh yang memang acceptable, capable, acceptable dan juga tentu punya magnet elektoral, karena apapun nanti harus dipertarungkan secara elektoral melalui pemilihan langsung. Nah, jadi pola-pola pemilihan itu saya pikir kalau makanya peluang PKS menjadi kemudian membuka diri karena memang udah nggak cocok lagi ya untuk merepresentasikan nasionalis dan agamis lagi. Itu saya pikir terakhir terjadi itu kan konteks politiknya ketika Jokowi Amin. Ma'ruf Amin itu karena memang justru untuk mengcounter karena memang kebutuhan saat itu mengakomodasi pasca memang pembelahan politik identitas masih terjadi 2019 pemilu, untuk mengakomodasi kelompok-kelompok agamis sehingga Pak Jokowi pasangkan menjadi dengan Ma'ruf Amin. Pak Jokowi apapun figur yang mewakili representasi nasionalis, Pak Ma'ruf Amin figur yang merepresentasi kelompok agamis. Tapi kemudian di Pilpres 2024 kan nggak terjadi. Bahkan kelompok agamis seperti PKS yang diusung adalah kemudian narasinya narasi perubahan, bukan kemudian menonjol faktor figur agamisnya. Dan kemudian figur Anies Muhaimin di situ kan, walaupun Muhaimin adalah seorang santri PKB, tapi kan bukan agamisnya yang mungkin faktor NU-nya iya, tapi bukan yang ditonjolkan bukan soal agamisnya pasangan kemudian Anies Caimin ini, Anies Muhaimin, tapi justru narasi perubahannya. Kan? Nah, itu yang saya pikir relevansinya mungkin sudah mulai bergeser dan itu benar baik. Kita memilih pemimpin bukan karena walaupun untuk beberapa konteks pilkada, karena konteksnya sangat lokal, itu bisa dibutuhkan karena representasi pemilih antara nasionalis kemudian agamis. Tapi untuk bicara Jakarta dan tadi secara nasional itu suatu hal yang positif bahwa toh yang menang kan Prabowo Gibran itu kan dua-duanya nasionalis, justru tua dan muda komposisinya. Itu lagi yang tua muda. Ya, tua dan muda, bukan lagi nasionalis agamis. Tapi tua muda. Tapi pergeseran ini preferensi elektoral bergeser kan suatu yang baik. Jadi kita memilih pemimpin bukan pertama karena representasi latar belakang tokoh, tapi memang kebutuhan. Hari ini memang representasi orang muda karena memang mayoritas adalah pemilih muda, 60% lebih pemilih muda, ya kan? Iya. Nah, itu makanya salah satu faktor kemenangannya Prabowo Gibran kan justru tokoh-tokoh nasionalis gitu loh. Tetapi karena justru komposisi senior dan junior, untuk tidak mengatakan tua dan muda, senior dan junior, karena merepresentasi kelompok, salah satu faktornya karena memang pemilihnya mayoritas orang muda. Iya. Nah, di pilkada tentu akan berlangsung pola-pola pemilihan tokoh yang kemudian sangat mempertimbangkan demografi lokal pasti. Tapi menariknya pergeseran itu menjadi opsinya menjadi lebih terbuka, tidak pada ini harus nasionalis agamis. Dan untuk Jakarta, saya pikir sikap PKS ini kan bukan pertama-tama menonjolkan agamisnya, tetapi memang ini kan ada kejumutan yang harus di breakthrough nih, diterobos sehingga langsung ini kan menimbulkan surprising gitu loh. Kaget PKS berani ya. Gimana PD Perjuangan ini juga untuk memecah, nampak sekali partai-partai seperti Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN dan Demokrat kan diem. Iya. Karena memang quote and quote tersandra untuk kepentingan keberlanjutan tadi. Tersandra dalam tanda petik ya, untuk kepentingan menjaga soliditas gerbong KIM, Koalisi Indonesia Maju itu. Karena akhirnya partai-partai di Koalisi Indonesia Maju
Golkar, Gerindra, Demokrat dan kemudian PAN itu menjadi seakan-akan seolah-olah tidak menjadi independen dan tidak independen dan kemudian tidak mandiri karena memang terikat pada komitmen bersama untuk menjaga soliditas. Kim harus sepakat komit untuk satu gerbong bersama-sama. Makanya dinamikanya lebih ditentukan bagi partai-partai di luar Kim. PKS ini sekarang mendominasi untuk membuat pergerakan, mempercepat pergerakan itu. Bagaimana PKB, ayo gimana? Nasdem, PDI Perjuangan gimana? Nah ini kan pergerakannya kan nampak sekali leadingnya ini PKS mengambil leading lead untuk mengambil memecah kebuntuan koalisi. Walaupun via dinamika ini masih cair, tetapi breakthrough PKS ini kan memberikan efek kejut. Iya. Memberikan efek kejut, tapi juga masih dinamis karena selama pasangan calon dan dan koalisi partai itu belum didaftarkan ke KPU, segalanya bisa berubah. Bahkan H-1 juga bisa berubah lagi. Bisa berubah. Makanya sangat cari. Tapi kan yang penting kan bagaimana ini kan orang cocok-cocokan bangun koalisi, lobby-lobby, akomodasi politik seperti apa, menimbang elektabilitas karena dalam pertarungan kontestasi pilkada ini kan pertarungan elektabilitas, walaupun juga esitas, komposisi bagaimana kekuatan finansial politik. Karena kan pola-pola di pilkada di pilpres yang masifnya money politics itu juga kita prediksi akan juga berulang. Nah, siapa partai-partai yang punya pundi-pundi isitas untuk finansial politik, itu kan juga ditimbang. Jadi kan bukannya mempertimbangkan soal tokoh, figurnya siapa yang punya faktor elektabilitas, ya, akseptabilitas, ya. Kita memasukkan gimana soal kapabilitas, kemampuan itu juga dipertimbangkan, bukan hanya punya efek elektabilitas, tapi juga bagaimana finansial politik, lalu kekuatan partai-partai politiknya. Nah, ini kan juga menjadi beberapa pertimbangan. Ini kan akan sangat dinamis ke depan. Tetapi makanya membaca PKS itu hari ini misalnya yang sampai cepat sekali berubah. Satu sisi dia ingin memberikan efek kejut ke publik. Pada sisi lain dia juga realistis. Oh ya, aku nggak bisa sendiri. Ya makanya selama janur kuning itu selama belum didaftarkan ke KPU, pasangan calon dan komposisi koalisinya selama itu juga bisa berubah. Jadi sampai dengan nanti itu baru pendaftaran sekitar Agustus. Ya, pendaftarannya itu dari tahapan pilkada itu di bulan Agustus, ya. Makanya menarik ketika Mas Kaisang pernah ngomong, tunggu saja kejutannya bulan Agustus. Iya, kejutannya. Nah, jangan-jangan koalisi Indonesia Maju ya memang diam. Kim ini relatif diam karena emang siapa tahu sudah paket jadinya sudah disepakati bersama. Tapi siapa tahu paket jadinya misalnya. Mas Kaisang ngomong tunggu saja bulan Agustus saya kasih surprise kejutan. Apa itu kejutannya? Apakah di kejutan itu ada nama Kaisang di bursa Pilkada Jakarta atau nama lain atau ada sebuah kejutan lain kan menjadi bulan Agustus, karena bulan Agustus itu pendaftaran. Segala bentuk dinamika politik itu hanya kita baca arahnya kemana, arah itu kita keperkiraannya kemungkinan 3 poros koalisi atau bisa dikondisikan 2 poros koalisi tergantung bagaimana posisi PD Perjuangan Partai Nasdem nih dan PDIP tadi ya. Ya, PDIP mana ini kan pola-polanya, tapi ini masih bisa berubah dinamis sekali dan nampaknya ada blocking, ada blok politik yang diam saja, relatif anteng ya, untuk mengatakan tidak bergerak tapi anteng itu partai-partai di koalisi Indonesia Maju. Lagi konflik kali ya, Mas? Ya PD, ya enggak, mereka mungkin sudah satu RK satu Anies, beda antara RK pilihannya atau siapa tokoh lain, karena kalau Anies maju RK kalah ya. Peluangnya kalah gitu loh. Nah, ini kita udah ada di ujung diskusi. Bolehkah aku nanya? Ya, silakan. Tadi kan ada
beberapa nama yang muncul kan. Tadi Mas Ari juga sempat nyinggung kira-kira ada 2 atau 3 poros. Yang satu Kim, yang satu itu koalisi perubahan, koalisi replikasi di Pilpres gitu ya. Yang satu lagi PDIP nih, entah dia mau ke mana, mau jadi solo fighter atau mau gabung dengan yang mengusung Anies gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari komposisinya nih Mas, kalau misalnya RK dengan Kaesang, terus Anies dengan Sohibul Iman, siapapun gitu ya, namanya yang muncul, apakah nanti ada potensi yang itu terjadi di Pilpres lagi gitu Mas, kayak instrumentasi semacamnya. Ya. Meskipun nanti namanya yang diusulkan Kim tidak begitu menjual secara elektabilitas gitu, tapi mungkinkah dia akan menang lagi? Ya bisa, segala kemungkinan bisa terjadi bahwa pola-pola termasuk pola koalisi, pola permainan, pola-pola permainan politik, termasuk juga pelibatan bansos dan kemudian politik uang, hal-hal pola-pola di pemilu 2024 terutama di Pilpres itu kan kita prediksi akan tereplikasi di pilkada, terutama pilkada yang menjadi daerah prioritas dan Jakarta menjadi daerah prioritas. Jadi komposisi koalisi dan figur-figur apa yang diusung dan siapa yang kemudian dikondisikan untuk menang tentu tidak jauh dari replikasi pola-pola permainan politik, pengkondisian politik yang terjadi dan pola elektoral yang akan dimainkan untuk memenangkan pilkada di Jakarta. Nah, saya pikir segala kemungkinan bisa terjadi dan memang karena ini daerah prioritas tentu Koalisi Indonesia Maju akan mengefektifkan betul, memaksimalkan bagaimana efek Jokowi faktor Jokowi akan dimaksimalkan di Pilkada Jakarta dan juga faktor Prabowo. Karena apapun ini kan Pilkada ini nanti di November. November ini presiden yang menjabat sudah Prabowo Gibran. Pak Jokowi hanya sampai dengan Oktober, sehingga Koalisi Indonesia Maju harus bisa mengkombinasikan faktor Jokowi dan juga faktor Prabowo. Karena ini kan keberlanjutan. Nah, bagaimana faktor Jokowi dan faktor Prabowo itu dikombinasikan menjadi faktor yang bisa diinstrumentasi di Pilkada Jakarta, tentu menggunakan instrumen Koalisi Indonesia Maju. Tinggal siapa calonnya diusung seperti ya tentu figur yang punya kedekatan politik dengan figur-figur sentral di Koalisi Indonesia Maju, dengan Pak Jokowi kah, dengan Pak Prabowo kah. Tentu nanti koalisi lawan yang non Indonesia Maju, apakah akan ada terjadi 2 koalisi atau 1 koalisi? Kalau 1 koalisi kan berarti kan PDIP akan bergabung bersama Nasdem, PKS dan PKB. Ya, berarti pertarungannya koalisi Kim dan non Kim. Atau nanti terjadi 3 blocking, 3 poros koalisi. Berarti koalisi Kim, kemudian porosnya PKS dan porosnya Anies, dan porosnya siapa? Poros ketiga yang kemungkinan akan dibuat, kalau itu bisa kemungkinan dibikin oleh PD Perjuangan, mengajak Nasdem misalnya. Yang paling mungkin diajak Nasdem karena PKB sudah melakukan deklarasi. Tapi bisa juga berubah, PKB yang masuk ke PDP, Nasdem ini bisa jadi kemungkinannya memang 2 poros koalisi, 3 poros koalisi atau 2 poros koalisi. Nah, ini kan juga dinamikanya seperti apa potensi kemenangan untuk Kim dan bagaimana instrumentasi politik dari faktor Jokowi dan faktor Prabowo ini dimainkan oleh instrumentasi Kim lewat figur-figur yang nanti menjadi masuk dalam bursa kandidasi. Makanya menarik mencermati apa kejutan yang sudah diutarakan Mas Kaesang, tunggu di bulan Agustus. Itu juga surprising. Nah, tapi menarik untuk terus mencermati dinamika Pilkada Jakarta sebagai barometer politik nasional dan bagaimana replikasi Pilpres 2024 itu bisa dilihat dari dinamika dan yang terjadi di Pilkada Jakarta. Terima kasih Bia. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak obrolan kami di Syndicate Talk. Intinya jangan berharap dulu terlalu banyak di saat ya, tapi ini kan kita bicara dinamika politik terkini. Iya. Jadi tentu episode ini sangat relate dengan episode sebelumnya karena kita membedah diskusi ini, menganalisis bagaimana
dinamika koalisi dan dinamika kandidasi bursa Pilkada Jakarta setelah PKS Partai Keadilan Sejahtera membuat terobosan, membuat efek kejut ke publik dengan mencalonkan Sohibul Iman dan kemudian malah memasangkan Anies Baswedan dan Sohibul Iman, tetapi pada akhirnya juga membuka opsi untuk membuka pada figur lain. Menarik untuk mencermati dinamika politik di Pilkada Jakarta dalam tahapan pemilu. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua teman-teman. Jangan lupa untuk menyimak dan memberikan komen. Mohon maaf jika ada kekurangan dari setting panggung, situasi dan semua yang terjadi, karena memang kita dengan semua keterbatasan yang ada, kita mencoba untuk berbuat sesuatu, mencoba memberikan sesuatu, memberi warna dari wajah atau dinamika politik yang ada. Kita hanya bisa, kalau kita tidak bisa melakukan membentuk, mengkonstruksi, mungkin kita hanya bisa mewarnai, memberi warna atau memberi sedikit sentuhan warna, memberikan sedikit warna saja sebagai nuansa dari landscape politik. Indonesia atau landscape politik di Jakarta. Tapi pada intinya terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan ucapan yang kemudian atau analisa kami, obrolan kami yang kemudian menyinggung dan tidak membuat enak rasa perasaan rekan-rekan semua, siapapun itu, kami mohon maaf. Tapi kami semua banyak terima kasih dan mohon dukungan untuk program-program selanjutnya. Baik, terima kasih semua. Sampai jumpa. Salam Indonesia.